Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami dengan judul karya tulis ilmiah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Joshua Alvinus Bulgarian dengan NPM 2317 041081. Saya Maya Citanggang dengan NPM 2317 041079. Saya Sinja Sinja Purba dengan NPM 2317 041061. Saya Tiara Nurafida dengan NPM 2317 041039. KTI adalah singkatan dari karya tulis ilmiah. Jenis-jenis KTI dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada artikel ilmiah, karya tulis yang berisi hasil penelitian atau tinjauan literatur tentang topik tertentu. Yang kedua skripsi, karya tulis yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang ketiga ada tesis, karya tulis yang lebih mendalam daripada skripsi, biasanya digunakan untuk mahasiswa yang memperoleh gelar magister. Yang keempat ada tesis, karya tulis yang merupakan hasil penelitian orisinal yang menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang studi tertentu. Yang kelima ada laporan penelitian, dokumen yang menyajikan temuan dari suatu penelitian, biasanya disusun untuk memenuhi persyaratan akademis atau untuk kepentingan organisasi dan lembaga tertentu. Yang ketujuh review artikel, karya tulis yang merangkum dan menganalisis sebagai penelitian yang telah dilakukan tentang topik tertentu. Yang terakhir ada paper konferensi, karya tulis yang disampaikan dalam konferensi ilmiah, biasanya berfokus pada penelitian yang sedang berlangsung atau temuan baru dalam suatu bidang. Setiap jenis KTI memiliki format dan tujuan tertentu sesuai dengan tingkat keilmuannya dan kebutuhan akademisnya. Penyintesisan dalam KTI mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang koheren dan baru. Ini melibatkan proses menyusun ulang ide, temuan, atau konsep yang ada untuk membentuk argumen atau pemahaman baru yang lebih luas atau mendalam. Dalam konteks KTI, penyintesisan seringkali melibatkan menggabungkan data, mengambil informasi dari berbagai sumber seperti artikel, buku, atau hasil penelitian, dan mengintegrasikannya untuk mendukung argumen atau temuan tertentu. Membentuk kesimpulan, menganalisis data dan informasi yang ada untuk mencapai kesimpulan atau generalisasi untuk mencapai generalisasi yang baru dan lebih mendalam, mengidentifikasi pola atau tema, dan membuat kontribusi baru. Dengan menyintesis informasi yang ada, penulis KTI dapat menghasilkan wawasan. Abstrak adalah suatu komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Keberadaan abstrak selalu terletak pada halaman pertama karya tulis ilmiah. Isi dari abstrak adalah rangkuman dari peneliti yang telah dilakukan oleh pihak bersangkutan. Bisa dibilang, abstrak itu adalah suatu komponen yang bisa memberikan gambaran secara besar tentang suatu penelitian yang ada di dalam karya tulisan ilmiah tersebut kepada pengarang penguji dan kepada pembaca. Abstrak ditulis secara singkat, akurat, ringkas, dan mudah dibaca, jelas, dan juga padat karena jumlah total pada kalimat abstrak hanya ada 250 hingga 400 total kata. Ada beberapa hal yang penting dalam sebuah abstrak, seperti pokok masalah, tujuan, metode, data, hingga kesimpulan dalam bentuk paragraf, dan dirangkum secara singkat, dan juga padat dan jelas. Tujuan adanya abstrak pada sebuah karya ilmiah. Adanya abstrak dalam sebuah karya ilmiah tulis ilmiah tentunya bukan tanpa ada alasan. Ada beberapa alasan tujuan abstrak harus ada dalam karya tulis ilmiah. Tujuan pertama dari adanya abstrak adalah untuk mempermudah pembaca mengetahui inti atau esensi yang ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tujuan kedua abstrak bisa dijadikan sebagai pedoman bagi para pembaca dalam membaca sebuah karya tulis ilmiah.
Tujuan ketiga abstrak juga bisa mempermudah para pembaca untuk bisa mengingat poin-poin yang penting yang ada maupun yang terdapat dalam suatu karya tulis ilmiah tersebut. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari adanya suatu abstrak dalam sebuah karya tulis ilmiah, abstrak juga memiliki jenis-jenisnya. Abstrak juga memiliki fungsi dari berbagai orientasi para pembacanya. Jenis-jenis abstrak terdiri dari banyak jenis, yaitu jenis abstrak indikatif, abstrak informatif, abstrak kritis, abstrak deskriptif, dan abstrak sorot. Namun, yang paling umum hanya digunakan dua jenis, yaitu abstrak indikatif dan abstrak informatif. Abstrak indikatif akan ada uraian singkat terkait masalah yang terkandung di dalam laporan maupun yang terkandung di dalam karya tulis ilmiah yang sedang dibuat. Adanya abstrak indikatif diharapkan mampu membuat para pembaca mengetahui isi informasi tanpa perlu memadatkan isi karya ilmiah tersebut. Pada abstrak ini hanya perlu memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan tersebut. Keberadaan abstrak indikatif biasanya akan dibutuhkan ketika karya ilmiah yang belum sampai pada tahap penyelesaian, tetapi harus segera mencantumkan abstrak terlebih dahulu. Biasanya hal ini terjadi untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan simposium, seminar, maupun kongres. Kedua, abstrak informatif. Selanjutnya, abstrak informatif atau biasa disebut juga dengan sebagai sebutan miniatur laporan atau karya tulis ilmiah asli yang di dalamnya terdapat data serta informasi-informasi secara lengkap. Dalam sebuah abstrak informatif, nantinya akan ada beberapa laporan komponen penting seperti judul, penulis, institusi, tujuan, metode, dan analisa laporan, hasil penelitian, serta simpulan. Nantinya, informasi yang ada pada abstrak informatif akan disampaikan secara tuntas oleh penulisnya. Tentunya, dengan abstrak informatif mempermudah pembaca untuk mengetahui isi ataupun maksud dari karya tulis ilmiah, karena abstrak ini memiliki data-data ataupun informasi secara lengkap. Ciri-ciri dari abstrak. Adapun ciri-ciri dari abstrak adalah: 1. Abstrak merupakan suatu uraian ringkas, cermat, dan juga menyeluruh yang bisa digunakan untuk mewakili secara keseluruhan terhadap isi judul. 2. Abstrak biasanya diletakkan pada awal sebagai media menyediakan informasi dari karya tulis ilmiah yang dibuat. 3. Abstrak umumnya memiliki 250 hingga 400 total kata. 4. Dalam pengajian abstrak tidak memiliki paragraf pengganti. 5. Abstrak biasanya menggunakan kalimat pasif. Abstrak tidak memiliki kandungan keperpustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, maupun tabel. Terakhir, biasanya di bagian bawah abstrak terdapat kata kunci yang terdiri dari 4-10 kata. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur penulisan abstrak serta tahapan penulisan abstrak. Jadi
saya jelaskan yang pertama mengenai struktur penulisan abstrak. Meski abstrak hanya memiliki jumlah kata yang relatif lebih sedikit, namun di dalam abstrak juga terdapat beberapa unsur penting. Di antaranya yang pertama, informasi umum tentang penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, alasan dilaksanakannya penelitian tersebut. Dan yang ketiga, temuan dari adanya penelitian tersebut. Saya akan menjelaskan tahap yang selanjutnya, yaitu tahapan penulisan abstrak. Jadi dalam tahapan penulisan abstrak ini terdapat beberapa bagian juga. Di antaranya yang pertama, menuliskan latar belakang penelitian. Nah, dalam proses penulisan abstrak suatu karya ilmiah, kita harus memaparkan latar belakang penelitian. Kita juga harus memberikan argumen yang bisa melandasi kenapa kita perlu melakukan penelitian tersebut. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa mengajarkan tentang topik atau isu maupun masalah yang akan diangkat dalam penelitian tersebut. Kita juga dapat memberikan penjelasan mengapa kita menggunakan atau memilih topik tersebut. Kita juga bisa menjelaskan tentang hal unik yang ada dalam penelitian tersebut. Pada bagian ini nanti para pembaca bisa mendapatkan gambaran tentang alasan penulis melakukan suatu penelitian yang telah dilakukan. Terus ya, bagian yang kedua yaitu menjelaskan metode penelitian yang dipakai. Nah, metode penelitian karya tulis ilmiah adalah suatu kewajiban yang harus ada. Tanpa adanya metode penelitian, suatu karya tulis yang sedang kita buat tidak akan memiliki landasan yang kuat serta data dapat dipatahkan dengan mudah oleh para peneliti. Tahap berikutnya yaitu berikan penjelasan tentang hasil penelitian. Setelah latar belakang dan metode penelitian sudah dituliskan pada bagian abstrak karya tulis ilmiah, kita juga bisa menjelaskan tentang penjelasan hasil penelitian yang didapat pada proses penulisan hasil dan temuan pada penelitian yang telah dilakukan nantinya. Secara ringkas, agar dapat dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, apa saja yang didapat dari penelitian tersebut kita paparkan. Lalu, kita juga tidak boleh lupa untuk memberikan informasi penting dari hasil penelitian yang telah kita dapatkan. Tahap berikutnya yaitu berikan kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu bagian yang tidak boleh terlewatkan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Dalam bagian kesimpulan ini akan ada interpretasi penulis tentang penelitian yang telah dilakukan. Setelah kita selesai mencari data, mengolah data dan melakukan analisa, serta menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, lalu pandangan tersebut bisa kita tuliskan pada bagian kesimpulan, dan ada bagian kesimpulan ini nantinya akan ditulis lebih ringkas daripada bagian abstrak. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan kata kunci. Terakhir, tahap yang harus kita lakukan dan tahap yang menurut saya lebih penting yaitu menuliskan kata kunci yang dibutuhkan. Kata kunci juga menjadikan bagian abstrak tampak berbeda dengan bagian lain yang ada di dalam suatu karya tulis ilmiah. Nantinya, kata kunci tersebut akan dituliskan pada bagian akhir paragraf abstrak. Proses pembuatan kata kunci tersebut bisa diambil dari poin-poin penting yang terdapat pada judul penelitian. Adanya kata kunci juga akan bisa membuat penelitian secara online. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur bahasa yang salah, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.